Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait metabolisme protein. Adapun pokok bahasannya mencakup pengertian protein, jenis-jenis protein, fungsi protein, metabolisme protein, faktor metabolisme protein, proses metabolisme protein, serta fungsi metabolisme protein. Biar teman-teman gak penasaran, yuk simak video berikut ini. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur, metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Setelah mengetahui apa itu protein, kurang lengkap rasanya kalau kita nggak tahu apa aja sih jenis-jenis protein itu. Berikut pemaparan mengenai jenis-jenis protein. 1. Protein enzim. Fungsi protein enzim bertugas sebagai pembentuk enzim, yaitu zat yang mendukung terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. 2. Protein struktural. Fungsi protein struktural yaitu mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Protein ini memberikan struktur dan dukungan untuk sel. 3. Protein hormon. Hormon protein bertugas mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Hormon adalah sekresi yang berperan sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh melalui darah. 4. Protein antibodi. Fungsi antibodi disebut juga sebagai protein defensif. Fungsi protein yang satu ini yaitu mengikat partikel asing tertentu seperti virus dan bakteri untuk membantu melindungi tubuh. 5. Protein transport. Fungsi protein transport yaitu mengikat dan membawa atom dan molekul kecil di dalam sel dan ke seluruh tubuh. 6. Protein pengikat. Protein yang ini berfungsi untuk menyimpan asam amino dan ion logam yang dibutuhkan. Selanjutnya, metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan protein menjadi asam amino dan penguraian asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme protein. Ada sumber protein, ukuran partikel, suhu dan pH, kelenjar pencernaan, jumlah makanan yang dikonsumsi, ukuran dan umur organisme hidup, serta perlakuan terhadap bahan makanan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu proses metabolisme protein. Seperti yang kita ketahui, protein ada yang dapat dibuat sendiri oleh tubuh, namun ada juga yang diperoleh dari luar. Cara mendapatkan protein yang tidak diproduksi oleh tubuh adalah makan makanan yang mengandung protein. Bagaimanakah proses tubuh untuk mencerna protein dan apakah hasil akhirnya? Berikut penjelasan mengenai proses metabolisme protein. Makanan dengan protein akan dikunyah dan masuk ke dalam perut yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Setelah penurunan pH, enzim pepsin akan memecah molekul protein yang besar menjadi rantai polipeptida atau asam amino pembentuknya. Dari lambung, protein akan masuk ke dalam usus kecil yang memiliki hormon pencernaan sekretin dan CCK. Asam klorida dari lambung menyebabkan makanan bersifat asam. Asam dapat menyebabkan usus kecil terluka. Untuk menetralkan asamnya, sekretin dan CCK akan mendorong pankreas mensekresikan natrium bikarbonat. Proses pemecahan protein dalam usus kecil disebut dengan proteolisis. Proteolisis dimulai saat makanan masuk ke usus kecil dan menyentuh enterokinase yang menempel di dinding usus. Kerja enterokinase seperti alarm bangun untuk para enzim.
Enterokinase membangunkan enzim tripsin yang tertidur dan mengaktifkannya. Enzim tripsin yang tertidur juga ikut membangunkan temannya, yaitu enzim kemotripsin. Setelah enzim aktif, pemecahan protein kembali berlangsung oleh enzim kemotripsin, tripsin, erepsin, dan peptidase yang bertugas memecah molekul kompleks protein menjadi asam amino. Setelah metabolisme protein selesai, asam amino akan dikirim ke hati melalui aliran darah untuk kemudian digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Asam amino yang digunakan untuk membentuk protein yang akan membantu pada metabolisme karbohidrat. Oke guys, sekian penjelasan mengenai proses metabolisme protein. Selain proses metabolisme protein yang sudah dipaparkan sebelumnya, metabolisme protein juga mempunyai fungsi-fungsi tertentu, yaitu bernafas, mencerna makanan, mengalirkan darah, serta memperbaiki dan memperbarui sel. Tak hanya itu, metabolisme juga mengendalikan suhu tubuh, memicu kontraksi otot, menghilangkan limbah melalui urin dan feses, serta menjaga fungsi otak dan saraf. Thanks for watching everyone. Semoga pemaparan mengenai materi metabolisme protein tersebut tidak membosankan ya, dan semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman semua. Sehat selalu, jangan lupa bahagia, and jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.